Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun berada, kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa bertemu lagi di malam ini. Mohon maaf kemarin off karena kegiatannya agak padat dan ada beberapa yang lagi nggak enak badan juga, sehingga nggak siap untuk syuting. Nah, kita lanjut lagi. Sekali ini kita masih mencoba membantu saudara kita yang memang terkena musibah dari jin ketombe, dari gangguan jin ketombe. Nah, intinya tak bosan-bosannya kita bantu mereka-mereka yang memang harus kita bantu ya. Karena keahlian manusia itu tidak sama. Ada yang ahli di bidangnya A, ada yang ahli di bidangnya B, ada yang ahli di bidangnya C. Maka dari itu, ketika kita saling menyalahkan, sebetulnya di situ akan mengurangi kekuatan persatuan dan akan mengikis kekuatan persatuan. Persatuan apapun itu bentuknya. Karena di dalam satu wadah biasanya terdapat beberapa ribu alternatif jalan. Nah, jalan ini selama baik seharusnya saling mendukung. Tetapi terkadang di dalam satu wadah itu sendiri bukannya saling mendukung, tapi saling menjelekan dan saling melarang dan saling menjelekan dan saling menjatuhkan. Nah, kita ambil pelajarannya, kita jangan ikuti mereka. Selama itu untuk kebaikan, kita support, kita dukung. Nah, jangan lupa ditonton di Kang Muh channel untuk yang suka nonton berpetualang atau ngebolang gitu ya, penelusuran. Nah, kalau mediatoran ada di sini. Nah, khusus untuk mediatoran mencari informasi dari bangsa gaib adanya di sini. Nah, kalau untuk bermain di lapangan ada di Kang Muh channel. Nah, kenapa? Karena itu suka dadakan dimanapun, kita syuting dimanapun gitu, dadakan. Kalau ini nggak bisa dadakan, jadi mediatornya kadang-kadang sibuk kerja gitu. Jadi kemarin aja kan ada yang gak enak badan, jadi nggak syuting. Nah, kita lanjut lagi. Kita coba cari informasi informasi yang sebetulnya banyak itu ya di sekitar kita, di daerah kita. Apa itu? Bambu kuning. Nah, ada seseorang yang mengambil bambu kuning dan lalu setelah mengambil bambu kuning itu ternyata dia didatangi, dimimpikan oleh beberapa siluman. Siluman apa? Siluman ular welang. Nah, siluman ular welang ini selalu nguber-nguber. Nah, nguber-nguber, tetapi siluman ular welang ini ternyata bukan hanya di alam mimpi, tapi ada di alam nyata. Siluman ular welang ini masuk juga ke dalam rumahnya, dan itu terjadi beberapa kali. Masuk lagi, setelah ada yang dimatikan, dibuang, tapi masuk lagi. Ada yang dibuang, tapi ada lagi, datang lagi. Terus selama 3 bulan berturut-turut, itu rumah selalu diteror oleh ular welang. Nah, jadi setelah 3 bulan berturut-turut diteror oleh ular welang ini, lalu berjatuhan sakit satu-satu. Nah, setelah sakit satu-satu, ternyata ada yang kerasukan, salah satu keluarganya. Nah, yang kerasukan ini bilang bahwa kamu habis memangkas pohon bambu. Nah, kaget lah gitu, kaget. Kenapa kaget? Karena pohon bambu itu dipangkas tuh udah lama, udah 3 bulan. Nah, baru sadar sekarang. Nah, ternyata setelah kembali ke pohon bambu itu, ternyata di pohon bambu itu ada batu yang seperti gunung, batunya gitu ya. Batu yang seperti gunung, ternyata itulah mereka siluman itu mendiami batu yang ada di tengah rumpun bambu itu. Nah, jadi di sini memang bingung karena memang itu tempatnya mereka, tempatnya bangsa jin, bangsa gaib. Tetapi sisi lain memang itu haknya manusia juga untuk memanfaatkan bambu kuning itu atau lahan tersebut. Nah, nanti kita coba cari tahu aja siluman ketombe ini supaya tidak mengganggu apalagi menyakiti ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, dan jangan lupa jangan di skip iklannya ya. Nah, jika kita ingin hadir, ingin datang ke lokasi Anda, silahkan. Bisa kita datang kemanapun. Nah, kita langsung lanjut aja ya, biar nggak keburu malam. Sini, Pak Ule. Capek sih. Kita langsung lanjut. Siluman ketombe ular belang ini, kita coba cari tahu kenapa sampai begitu nggak ada hentinya, membabi buta berarti ya. Bismillah.
Us. Kamu kenapa ada di rumah si Abah ini? Kenapa? Hah? Ingin menghancurkan semua keluarganya. Kenapa menghancurkan keluarganya? Kenapa memang dia? Salah apa keluarganya? Dia menghancurkan tempat kami. Menghancurkan tempatmu? Ya. Yang dia hancurkan apa? Apa yang dia hancurkan? Pintu gerbang. Pintu gerbang. Itu kan hanya pintu. Kalau pintu kan bisa dibangun lagi, bisa dibuat lagi. Ayo. Kalau pintu kan bisa dibuat lagi, bisa dibangun lagi. Kenapa harus sampai menyakiti manusia? Rakyat kami banyak yang sakit. Rakyatmu banyak yang sakit? Ya. Sakit apa? Gerbang itu telah dia hancurkan. Jadi banyak para musuh memasuki. Para musuh memasuki? Ya. Dia memberitahu bahwa kami tinggal di tempat itu. Nanti dulu, rakyat kamu banyak yang sakit. Ya. Itu benar. Ya. Hubungannya apa pintu gerbang itu dengan rakyat kamu sakit? Kan nggak ada hubungannya. Rakyat kami bebas keluar masuk. Tadinya tidak. Jadi banyak rakyat kami yang dibunuh. Banyak rakyatmu yang dibunuh. Ya. Itu bisa-bisaan kamu aja kali. Saya belum percaya. Bisa aja itu alasan kamu supaya kamu bisa balas dendam. Dan bisa saja seandainya pun benar, itu memang urusan kalian sudah lama. Kebetulan saja ada si bapak itu. Gara-gara Nggak mungkin pintu gerbang nggak bisa dibangun. Soalnya saya berpikirnya yang namanya pintu gerbang rusak, pasti bisa dibuat lagi. Nggak mungkin nggak bisa dibuat lagi. tempat itu Jadi itu alasannya nggak masuk akal. penutup kerajaan kami. Ya kan kita cuman ngambil bambu. Kita kan cuman ngambil bambu, nggak ngambil apapun. Seharusnya dia tidak mengambil di tempat itu. Banyak bambu. Banyak bambu, tapi kan itu wilayah yang dimiliki dia. Tapi kami sangat lama tempat tinggal itu. Ya jadi gini, pohon bambu memang banyak ya. Pohon bambu memang banyak dimanapun ada. Tapi di tempat manusia itu, meskipun banyak pohon bambu, dia terbagi-bagi tempatnya, wilayahnya. Jadi punya wilayah. Jadi nggak semua pohon bambu punya dia, enggak. Ada yang punya yang lain juga, itu nggak boleh diambil. Merusak tempat kami. Iya. Tempat kerajaan kami. Ya, merusaknya. Iya, tetapi kamu nggak sampai melukai. Bangsa kamu aja aman, nggak ada yang dilukai sama dia. Cuman pintu gerbang rusak kan bisa dibenarkan, bisa dibetulkan. Rakyat kami yang tersiksa. Yang tersiksa itu kan rakyatmu karena keteledoran kalian. Kenapa tidak bisa menjaga kerajaan kalian, kok melemparnya ke si manusia ini? Kalau pintu gerbang itu kan bukan hal besar. Karena dia merusak. Iya, merusak juga kan hal kecil. Mudah bagi kalian membetulkan pintu gerbang. Paling berapa 1 jam udah selesai. Karena manusia tidak berhak tempat kami. Nah itu namanya kamu mencari kesalahan manusia. Itu mah kamu yang mencari kesalahan bangsa kami. Begitu. Kami tidak mencari kesalahan, tapi manusia itu mencari kesalahan. Manusia itu bukan mencari kesalahan, tetapi bambu kuning itu memang ada di wilayahnya. Buat apa dia menebang tempat kami? Ya bambu kan bisa dimanfaatkan untuk manusia, memang diperuntukkan untuk manusia, diperuntukannya. Seharusnya
tebang tempat yang lain. Tadi udah dikasih tahu, tempat yang lain itu punya orang yang lain lagi. Dan sesama kami itu nggak boleh saling mengambil punya orang lain, milik orang lain. Itu aturannya, paham nggak? Sekarang begini, seandainya Apa? kami merusak tempat dia. Seandainya? Ya. Ya kamu ngerusaknya mau ngambil apa? Dia pasti. Kamu ngerusaknya mau ngambil apa dulu? Karena setahu saya tidak ada yang bisa diambil oleh kalian di alam kami. Mau ngambil apa? Apa? Mau ngambil apa? Mengganggu keluarganya. Ya itu sengaja mengganggu namanya. Itu nggak boleh, salah itu kalau. Sama saja. Ya beda lah. Mengganggu tempat kami. Bukan mengganggu tempatmu. Dia mengambil. menebang. Dia itu ngambil bambu, bukan ngambil tempat kamu, bukan ya? Dia ngambil bambu. Iya. Itu tempat siapa yang diambil. Tempat kamu ada di alam gaib, ada di alam jin sana, itu tempat kamu. Kami juga. Bambu itu ada di alam manusia. Kamu paham nggak? Kalian mempunyai rumah, mempunyai tempat tinggal. Kita kan nggak ngerusak rumah kamu, kita ngambil hak kita, bambu. Rumah kamu kan ada di alam sana. Manusia itu merusak pintu kami. Pintu nggak sebanding dengan nyawa manusia. Kami tidak tahu menahu tentang bandingan itu. Pintu nggak sebanding dengan nyawa manusia, jadi jangan kamu ganti dengan mengganggu manusia gara-gara pintu rusak. Nggak ada hubungan dengan peperangan kalian. Kalian yang kalah. Kalian berarti yang tidak bisa mengatasi. Dia yang salah karena telah mengambil dari tempat kami. Udah dijelasin ya. Jadi gini aja. Itu rumah kalian kan nggak rusak, dan batu yang ada di situ itu masih ada. Tapi kalau bambu nanti bisa tumbuh lagi. Kalau bambu tempat kami tidak tertutupi. Nih, yang namanya bambu itu bisa tumbuh lagi, tapi nyawa manusia menghilang, tidak bisa tumbuh lagi. Itu tidak peduli. Kalau gitu batunya saya bongkar nanti. Tidak mungkin bisa. Bisa. Uish. Ini hati-hati, agak kuat ya. Coba kalau kamu memang sanggup membongkar, kamu saja tidak bukti melawan. Saya bukan untuk bertarung. Ngajak pencak dia. Ingatkan, hai manusia. Kenapa? Sampai kapan akan kudatangi tempat itu. Walaupun manusia itu mengembalikan kembali pohon itu, tapi kami tetap akan mengganggunya. Pohon itu pasti tumbuh. Jadi udah cukup, karena pohon itu akan tumbuh lagi. Jadi cukup, jangan ganggu lagi manusia. Dia bawa seperti cambuk, tapi kayak pedangnya.
seperti pedang. Geser. Sebenarnya aku Apa? tidak ada urusan dengan kamu. Iya, saya juga nggak ada urusan kalau kamu nggak ganggu manusia itu. Karena kamu ganggu ya jadi urusan. Kalau kamu nggak ganggu manusia itu kita nggak bakal ada urusan. Itu harus diingat ya. Sebenarnya tidak usah menolong. Berarti kamu menolong orang yang salah. Kok salah? Salahnya kenapa? Yang salah itu kamu. Kenapa ganggu manusia? Sekarang begini, aku bertanya. Nanya apa? Seandainya kamu mempunyai pohon bambu di depan rumahmu, lalu manusia itu menebangnya, kamu juga pasti marah. Ya iya, kalau pohon bambu saya ditebang sama manusia pasti marah. Ya, sama. Ya beda. Kamu bangsa jin. Yang ditebang ini pohon bambu. Bukan alam kamu. Pohon bambu itu ada di alam kami. Itu alasan yang sangat... Kalau bukan manusia menebang, tidak mungkin bangsa kami menebang. Ya iya. Pohon bambu itu diperuntukkan untuk manusia. Jadi kalau ditebang ya wajar lah, sangat wajar. Manusia itulah yang mencari alasan dan mencari masalah. Yang cari alasan ya jelas kamu lah. Jelas-jelas pohon bambu itu di alam manusia dan untuk manusia. Kamu bangsa jin ya di alam jin, bukan di bambu itu. Manusia itu mencari alasan. Kamu yang cari alasan. Tempat itu, bambu itu miliknya, padahal bukan. Kamu itu kan ada di alam gaib. Jadi saya nggak ikut campur di alammu, silahkan. Ini bambu di alam kita ya, untuk kita, untuk manusia, ngerti nggak? Bambu itu bukan milikmu, milik manusia. Salah sendiri, manusia. Yang salah kamu. Kami. Yang salah kamu. Kenapa bambu di alam kami diakui oleh kamu? Batu itu kamu tempati, silahkan. Kami bebas, mau bertempat di mana saja. Ya sama, kami juga bebas. Mau menebang bambu dimanapun itu milik kami. Itu punya kami, bangsa manusia. Sama, kami juga bebas. Karena diciptakan memang untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Bukan cuma untuk kamu aja. Kalau untuk kamu ya silahkan di alam kamu sendiri. Dan carilah yang gak dijamah manusia. Suruh siapa nyari yang bisa dijamah manusia ya dirusak. Nggak mungkin kalau kamu nggak merasakan itu dekat manusia. Terus mau kamu apa? Mau saya menghentikan kamu agar nggak ganggu manusia. Kalau kamu nggak ganggu manusia, saya nggak ganggu kamu. Udah selesai. Kalau kamu ganggu terus manusia, saya terus ganggu kamu. Manusia itu sendiri yang mau mencari tempat kami dan merusak tempat kami. Selama kamu ganggu manusia, maka kami pun ganggu kamu. Tapi Bahkan saya akan menangkap kamu nanti. kamu menangkapku, Iya. itu bukan urusan. Urusan saya lah. Kamu menakuti manusia, Seharusnya berbahaya. kamu menangkap manusia itu. Serahkan kepadaku. Oh, gak bisa. Kamu yang akan saya bawa. Saya kurung nanti kamu. Berarti kamu membiarkan tempat kami dirusak. Bukan dirusak tempat kamu, itu bambu ada di alam saya. Bambu ada di alam manusia, ngerti nggak? Berarti kamu memberikan kebebasan kepada setiap manusia. Sedangkan kamu tidak memberi kebebasan bagi kami. Bagi kamu ya bebas, tapi di alam kamu. Jangan masuk ke alam kami. Kita sudah dibuatkan alam yang berbeda. Kita dibuatkan alam yang tidak sama.
Kamu di alammu, kami di alam kami. Udah selesai. Kamu kenapa ikut campur ke alam manusia? Bambu itu wilayah alam manusia. Kenapa kamu ikut campur? Alam kamu ya di alam kamu. Kenapa ikut campur tentang urusan ini? Ya saya manusia yang kamu takuti. Sama dengan saya bantu. Kan tadi saya bilang kamu nggak perlu ganggu. Karena bambu itu pun nanti tumbuh lagi. Manusia kalau sampai celaka nggak bisa tumbuh. Nyawa manusia nggak bisa tumbuh. Mempunyai aturan bahwa siapapun yang merusak dan menebang tempat itu akan kami ikuti sampai kemanapun. Nah, saya juga sama punya aturan. Kalau ada manusia yang diganggu oleh bangsa jin, bangsa kalian, maka saya akan bantu. Itu aturan. Itu aturan kamu. Iya, itu aturan saya. Maka kamu akan berhadapan dengan saya, pasti. Seharusnya kamu memberitahu kepada setiap manusia, hai manusia, janganlah kalian menebang pohon dimanapun. Oh, nggak bisa. Harusnya. Kamu siapa? Kamunya. Pohon itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan kami, oleh Allah. Bukan. Untuk dipakai, dimanfaatkan oleh kami. Kita melihat pohon itu dibuat. Nah, kamu. Tadi kamu merasakan hempasan kekuatan saya. Nah, itu berasal dari Allah, dari Sang Pencipta. Tapi itu dari kekuatan siapa? Ya, itu yang menciptakan saya. Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan saya, yang memberikan kekuatan itu. Terus, kenapa kamu yang datang, bukan yang menciptakan kamu yang datang? Waduh, dalam nih pertanyaannya. Sekarang gini saya tanya. Kamu jadi sendiri atau ada yang menciptakan? Diciptakan oleh keluarga kami. Iya, sama. Ya sama, manusia juga diciptakan oleh keluarganya. Nah, berarti keluarga kamu yang suruh ke sini. Lah ini saya mewakili keluarga. Saya mewakili keluarga. Berarti keluarga kamu mempunyai kekuatan. Ya ini saya. Benar. Saya yang mewakili. Saya yang mewakili. Dan kamu harus tahu, yang namanya Tuhan pencipta itu melebihi kekuatannya ratusan miliar triliun kali daripada kamu. Kamu nggak ada apa-apanya. Kami. Jadi nggak butuh turun. Nggak butuh dia menghadapi kamu. Karena dia yang menciptakan kamu. Bukan karena dia tidak mau turun, tapi dia merasa takut. Aduh. Saya saja nggak ada takut sama kamu. Buktinya, kalau kamu tadi tidak takut, tidak mungkin kamu menghindar. Saya menghindar itu karena takut. Karena sieun, bukan takut. Benar, kamu tidak takut. Jangan menghindar. Ya itu namanya gila, namanya bunuh diri. Kamu takut. Bukan takut, itu namanya strategi, teknik agar tidak kena sabetan pedang kamu tadi. Kalau saya diam ya bunuh diri namanya. Berani tapi konyol itu. Sekarang aku juga ingin tahu. Apa? Penciptamu suruh ke sini, apakah dia akan menghindar juga seperti kamu? Parah kau. Jin ketombe, jin ketombe. Ngopimu kurang jauh, jin ketombe. Kamu mau panggil gurumu siapa? Sang Hyang apa gurumu? Apa teman kamu? Siapa teman kamu? Terserah temanmu Sang Hyang apa, terserah. Minta bantuan dia. Panggil semua Sang Hyang teman kamu tuh yang suka bantu kamu. Dia manggil bantuan ceritanya. Kamu panggil bantuan.
Sang Hyang apa itu? Siapa dia? Dia sang patih dari kerajaan kami. Buang waktu kamu. Kerajaan kamu diserang oleh kerajaan lain. Kamu kenapa cari musuh lebih banyak? Kenapa nggak konsentrasi melawan musuhmu, kerajaan yang menyerang kamu? Kenapa malah mencari musuh lain? Malah menambah musuh, kamu bodoh berarti. Tadi kamu bilang diserang sama kerajaan lain, kan kamu yang ngomong tadi barusan. Terus sekarang kamu nyari urusan lagi sama saya. Berarti kamu nambah permusuhan. Kenapa kamu nggak lawan itu kerajaan itu, kalahkan dia? Pikiranmu aneh itu. Kerajaan itu sebenarnya dulunya adalah sahabat kami. Ya kenapa nggak lawan dia? Kenapa malah cari lagi musuh? Kalau saya bersatu dengan dia, kalian udah habis kalian. Tidak mungkin dia menyerang tempat kami. Nah itu kamu kemarin diserang habis, hampir kalah. Semua prajurit tidak mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah utusan dari kerajaan. Malah manggil yang begini. Nggak usah manggil yang begitu. Kamu aja sebagai pimpinan. Kamu sebagai raja, sebagai pimpinan, tanggung jawab mengurus rakyatmu. Menurutku gini ya, saya kasih saran nih. Kamu kalau punya urusan dengan kerajaan lain, diserang oleh kerajaan lain, jangan menambah permusuhan dengan yang lain, karena dia nanti bisa bersatu, kamu dikepung nanti. Pikirkan dong ke arah sana kamu sebagai pemimpin. Karena kami merasa marah. Dulunya tempat itu adalah tempat bersembunyi. Tapi gara-gara manusia itu, jadi persembunyian kami sangat jelas terlihat. Kamu bersembunyi itu di alam bangsa jin, bukan bersembunyi di alam manusia. Nggak ada hubungannya dengan bambu itu ditebang atau enggak. Kenapa aja kalian membuat benteng perlindungannya lemah, bisa ditembus sama mereka? Kenapa nyalahin manusia? Udah jelas kamu yang salah. Kami berpikir kamu yang lemah. Gara-gara bambu itu yang nggak ada hubungannya. Ketahuan. Nggak ada hubungannya lah. Nanti ganggu manusia. Kalau manusia ada korban, saya nggak ampuni kamu. Habis kerajaanmu nanti. Nggak ada generasi turunan kamu nanti. Jangan. Kami tidak mau. Ya iya. Makanya kami tidak ingin kerajaan kami dihancurkan. Makanya jangan menambah urusan. Jadi saya inginnya cuma satu, kamu stop, berhenti, jangan ganggu mereka, jangan ganggu manusia. Cuma itu aja. Bambu itu nggak ada hubungan dengan kalian kalah. Kalian kalah ya kalian yang tidak mampu. Kami pun akan memberitahu kamu. Apa? Jangan sekali-kali kalian merusak tempat kami. Atau kalian datang ke tempat kami. Seharusnya kalian permisi. Oh gitu. Tidak seenak. Memang si Abah ini nggak permisi tadinya? Dia asal datang lalu mengambilnya. Ya udah kalau gitu maafkan dia. Sudah dapat hukuman dari kamu, ditakut-takuti sama kamu. Itu sudah cukup. Kami pun tadinya sepakat sampai kapanpun kami akan terus mengganggu, walaupun bambu itu telah dikembalikannya. Jadi gimana? Masih mau ganggu dia nggak? Kalau masih mau ganggu dia, maka terpaksa saya akan mengurung kamu. Dan saat saya kurung, kerajaanmu habis diserang sama kerajaan lain. Kamu pilih. Daripada kerajaan kami
diserang oleh kerajaan lain. Lebih baik kami pertahankan kerajaan kami. Kalau kamu mau pertahankan, berarti dari sekarang berhenti, jangan ganggu keluarga itu lagi. Kalau ganggu, kamu saya tangkap. Saya nggak takut. Kita sudah berhadapan tadi, kita sudah bertarung. Kamu bisa kalkulasi, kamu bisa pertimbangkan pertarungan kita tadi. Kamu bisa pikirkan, kita mau berhadapan atau kamu mau berhenti mengganggu manusia. Saya nggak ikut campur urusan kamu. Sebenarnya aku lebih baik melawan kerajaan itu daripada melawan kamu. Ya udah, kalau kamu mau melawan kerajaan itu, berarti berhenti mengganggu si Abah ini, mengganggu keluarganya. Dan siapapun manusia yang ngambil bambu di situ jangan diganggu, karena bambu itu ada di alam kami. Kalau kamu nggak mau terganggu, kamu pindah tempat yang tidak ada manusia. Udah selesai. Asalkan kamu tidak memberitahu kepada siapapun bahwa itu kerajaan kami. Tidaklah, tidak akan ada yang tahu. Dan manusia nggak ada urusan dengan kerajaan kalian. Dan satu lagi, seandainya kami meminta bantuan kepada kamu, apakah kamu bersedia? Bantuannya seperti apa? Kamu datang saja sendiri ke tempat itu. Kapan? Sekarang? Saya datang ke sana, mau diajak. Memang bantuan apa? Ya udah. Iya, saya sudah lihat. Udah, kamu nggak usah emosi, udah tenang. Kamu tenang, tenang, nggak usah emosi, tenang. Saya sudah lihat semuanya sekarang. Kamu salah ya, kenapa kamu emosi ke bangsa manusia? Harusnya kamu menyusun strategi membalas kerajaan itu, bukan menambah permusuhan dengan manusia. Jadi kamu minta bantuan apa lagi selain itu? Saya siap melatih para panglima kamu nanti. Aku menginginkan Apa? kerajaan itu hancur. Tapi saya mau tahu dulu, kerajaan itu kenapa menyerang kerajaan kalian? Karena apa? Haruskah aku memberitahu tempat? Harus. Karena apa? Karena Kenapa? dulunya kerajaan itu adalah miliknya Iya, terus? yang kami rebut. Kamu rebut? Ya, Terus? dan kerajaan itu menginginkan kembali tempat itu. Kami pun berusaha
merebut tempat yang baru lagi. Kalau kamu merebut, berarti kamu tuh sudah kuat. Kerajaan kalian sudah kuat. Kenapa sekarang kalah? Justru makanya kami mengajak kamu tadi untuk memberitahu Ya. dan meminta bantuan. Tapi ada yang saya nggak belum tahu ya. Alasan kalian merebut kerajaan itu apa? Kalau merebut itu udah jelas salah. Kamu yang cari masalah dengan mereka. Saya mau tahu kenapa kalian sampai ingin merebut tempat itu. Awalnya kenapa? Kami ingin menguasai setiap wilayah. Oh, itu serakah namanya. Dan Kalau karena itu saya nggak mau bantu kamu. Kamu yang salah. kami pun ingin menguasai semua tempat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Jangankan manusia, bangsa kami pun akan kami hancurkan. Kalau gitu saya nggak mau membantu kamu, nggak mau. Saya sudah kasihan tadi mau bantu kamu tadinya. Berarti kamu serakah, kamu ingin menguasai semuanya. Silahkan kamu lawan sendiri. Saya nggak mau bantu lagi. Berarti kamu tidak akan membantu. Tidak akan. Saya tadi sudah kasihan sama rakyat kamu. Saya mau membantu mereka tadinya. Tapi mendengar keinginan kamu, saya nggak mau bantu. Keinginan kamu seperti itu. Tapi kalau mendengar keinginan masyarakat, tadi saya sudah mau bantu. Ternyata kamu nggak jujur sama masyarakat. Masyarakat itu yang tadi saya tahu, mereka ditindas sama kerajaan yang menyerang kamu. Dulunya mereka yang berkuasa tapi menindas rakyatnya. Mereka ditindas, lalu kamu datang seolah-olah kamu membela masyarakat. Lalu masyarakat memberontak dipimpin sama kamu, lalu kamu jadi raja. Jadi saya tahu kamu baik tadi menurut masyarakat. Tapi ternyata kamu di balik itu kamu punya tujuan sendiri. Supaya mereka mau membantu. Tapi kalau gitu saya nggak mau bantu lagi. Saya hanya bantu rakyat kamu aja. Urusanmu sendiri. Tidak. Seharusnya kalau kamu mau membantu rakyatku, kamu pun harus membantu kami. Enggak. Urusan kerajaanmu silahkan. Saya nggak mau ikut campur urusan kerajaan kalian. Silahkan berperang siang malam juga. Berarti sebelum memasuki kerajaan kami, kamu terlebih dahulu menyamperin rakyat kami. Iya, saya datangi mereka. Saya ajak bicara tadi. Di mata mereka kamu tuh penolong. Mereka nggak tahu kalau kamu punya niat ambisi sendiri. Kenapa kamu tega menipu mereka? Kalau mereka tahu kamu ditinggalkan sama mereka, kamu nggak jadi apa-apa. Kamu nggak akan jadi apa-apa kalau mereka tinggalkan kamu. Justru Tidak ada pengikut satupun nanti. rakyat kami kalau tidak mempunyai pemimpin, mau jadi apa dia? Mereka bisa ikut raja yang menyerang kamu. Atau bisa ikut kerajaan lain, karena masih banyak kerajaan lain. Dan mereka pasti diterima. Sedangkan kamu mau mimpin siapa? Kalau mereka sudah nyaman dengan pemimpinnya. Akan kuserang sendiri. Kamu sendiri mana mampu. Dan juga rakyat akan kuhancurkan. Dengan siapa? Sedangkan mereka melawanmu sendirian. Kamu nggak akan kuat lah.
Bicaramu terlalu tinggi, kamu nggak akan kuat. Sekarang aja kamu kalah dengan pasukanmu kok dengan mereka. Sudah hampir kalah, kamu beruntung aja. Kalau dia nyerang balik, kamu nggak ada ampun, mereka pasti menang. Kamu yang akan dikalahkan, mereka nggak akan kasih ampun. Tidak mungkin. Aku adalah seorang pemimpin, seorang raja, seorang penguasa. Sangat mungkin. Kamu raja, tapi dia juga punya raja. Bisa jadi dia lebih kuat dari kamu. Karena seorang pemimpin tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seorang rakyat. Sangat bisa. Pemimpin pasti kalah dengan rakyat, karena kamu sendiri, rakyat itu banyak sekali. Dan ketika rakyatmu meninggalkan kamu, kamu mau dapat penghasilan dari mana? Kamu mau dapat apa kalau rakyatmu kabur semua? Aku akan mencari tempat lagi dan mencari rakyat yang baru. Mencari rakyat baru. Ya. Lalu nanti mereka kabur lagi, kamu begitu lagi. Ya nggak ada ujungnya, kamu berarti nggak ada pikiran kamu. Kamu nggak layak jadi pemimpin kalau begitu. Ya berarti kalau kamu mau pilih jalanmu, itu jalanmu. Urusan kamu sama saya hanya satu. Terserah urusan kamu dengan kerajaan lain, dengan mau cari rakyat baru kayak apa, kayak itu urusan kamu, terserah. Urusan sama saya hanya satu, kamu stop, berhenti mengganggu si bapak ini, si abah ini. Sepakat? Kamu sangat bernafsu untuk menyuruhku meninggalkan si bapak itu. Ya itu manusia. Saya manusia, sama-sama manusia. Saya wajib bantu. Nanya lagi kamu. Padahal kamu mencontohkan kekuatan. Kekuatan apa? Kepada bapak itu. Kamu ini bertele-tele ya? Tidak. Aku tidak mungkin meninggalkan tempat. Haruslah. Jadi gimana? Kamu mau meninggalkan si bapak itu, maka saya lepas. Atau kamu masih mau ganggu si bapak itu, saya nggak akan lepas. Nggak akan lepaskan kamu. Lebih baik kamu melepaskan. Tapi membiarkan selalu dekat dengan si bapak itu. Kamu nyari apa dari si bapak ini berarti? Hah? Apa yang kamu butuhkan? Itu urusan kamu. Enggak, saya jadi penasaran. Kamu tuh dapat apa dari si bapak ini? Saya mau tahu. Apa yang kamu dapat dari dia? Apa keuntungannya? Saya jadi curiga nih. Kamu mau nyari keuntungan sepertinya. Apa yang menganggap kamu tuh bisa punya keuntungan dari si bapak ini? Tidak akan mungkin kuberitahu. Oh, itu rahasia kamu berarti. Memang ada apa dengan si abah ini? Kok kamu pertahankan? Tidak akan kuberitahu. Walaupun kamu memaksanya. Berarti artinya kamu akan berhadapan dengan saya kalau gitu. Aku tidak takut. Sama, saya juga nggak takut dari tadi. Saya sudah peringatkan. Berarti kalau kamu masih terus mau ganggu si bapak itu, kamu saya tangkap. Berarti artinya kerajaanmu habis dikuasai sama kerajaan yang itu.
Itu omong kosong. Tidak mungkin. Itu mungkin sekali, mungkin sekali. Itu hanya omong kosong dari kamu supaya aku tidak melawan kamu. Ya terserah, kamu pertimbangkan aja. Awas. Tuh, dia selalu bawa senjata. Jadi dari punggungnya tuh ada senjata yang muter-muter. Tadi hampir kena nih. Ini bawa pedang lagi. Yang tadi pedangnya saya buang, dia ambil lagi nih. Pakai apa lagi? Jadi dia tuh banyak koleksi senjata. Tuh, mau ngambil senjata lagi. Awas. Awas, hati-hati. Udah. Udahlah kamu. Hah, mau ngapain lagi? Dari tadi saya kasih ampun. Saya sudah tawarkan dari tadi. Hah? Gimana? Mau saya lanjutkan berarti saya kurung kamu. Berarti kerajaan kamu itu semua dikuasai sama mereka nanti. Hah? Tidak mungkin bisa mengurungku. Itu kamu bisa ngelawan lagi enggak? Punya apa lagi? Punya kekuatan apa lagi? Masih kekeh mau ngelawan saya, punya apa lagi? Wah, dia mencoba mengeluarkan kekuatannya lagi nih. Apalagi yang dia keluarkan. Kita harus waspada ya. Dia banyak simpanan pusaka. Isyar. Jangan dari pinggir. Oh. Oh, dia bebas lagi kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Siapa ini? Dia tiba-tiba ngebantu saya. Siapa ini? Siapa, Ki? Aku yang berada di dalam pusaka Bapak tua itu. Oh. Dia inginkan. Dia banyak sekali mencuri pusaka. Oh iya. Jadi kamu yang ada di dalam keris itu? Ya. Oh, gitu. Kenapa nggak bantu dari kemarin? Karena kemarin aku tidak terbebas. Oh, kamu dikurung sama dia? Ya. Oh iya. Sekarang Tadi saatnya. jadi keris ini
tadi saya buka, ternyata pas saya buka dia terbebas gitu. Ya untung lah. Tugas saya berarti nggak capek banget. Wah, kamu. Ternyata kamu mau menguasai dia ya. Tapi dia nggak bisa kamu taklukkan begitu saja. Kemarin kamu curang. Jadi kemarin curang dia mengikat hodam pusaka itu. Lalu dia ingin memanfaatkan dia. Nah, kalah kan dari tadi. Ini saya kurung ya. Saya kurung dia. Udah, kamu nggak ada ampun lah. Dari tadi sudah saya baikin. Jadi kamu kenapa bisa dikurung dia? Coba ceritakan. Kasih. Kamu sudah membebaskanku. Ya. Kenapa kok bisa dikurung? Tadinya kenapa? Ceritanya kenapa kok bisa tiba-tiba dikurung? Ceritanya, aku sedang keluar. Ya. Dan tuanku lupa memasukkanku Ya. dalam. Oh ya, dalam rangkanya. Ya, terus diapakan? Dan aku sewaktu keluar datang ratusan penyerbu menyergapku. Aku diikat. Kamu dikeroyok. Ya, tentu saja aku tidak bisa melawan karena aku diikat. Kamu diikat di dalam rumahmu sendiri. Ya, Pantas saja si bapak itu nggak ada yang bantu. Ternyata kamunya udah disergap duluan ya. karena si Beling Corok itu banyak mencuri Iya. pusaka-pusaka dari tempat-tempat lain. Jadi dia sengaja memang untuk menyerang untuk memperkuat kerajaannya ya. Ya, Tujuannya memang mau memperkuat kerajaannya. Jadi pantesan saya tadi curiga kenapa, apa yang dicari dari si bapak ini, ternyata pusaka itu. ya, Jadi dia ingin menaklukkan kamu terus menjadikan kamu sebagai tentaranya. aku tidak mau. Iyalah, dia nggak baik soalnya. Karena dia seorang raja yang serakah, Iya betul. yang lupa pada rakyatnya. Iya betul. Rakyatnya pun dikelabui, Hmm. diperas tenaganya untuk kepentingan dia sendiri, untuk memperluas kerajaannya. Dan sudah banyak kerajaan-kerajaan yang direbut. Iya betul. Satu contoh, kerajaan sebelah, dari seberang kerajaannya itu, putri-putrinya ditawan, dijadikan alat pembantu. Ada yang untuk mencari kekayaan, menjanjikan kekayaan. Putri-putri Raja Ular itu dijadikan pembantu untuk menarik kekayaan. Tetapi itu semua bohong. Karena kepentingan itu untuk rajanya sendiri. Maka dari itu, raja itu bukan tidak berani, tetapi dia kasihan sama putrinya yang ditawan. Kerajaan sebelah tidak tahu 3 putrinya ditawan di mana. Oh begitu. Ya, kalau dia tahu, mungkin dia sudah lenyap dan sudah diusir. Iya ya. Itu sebabnya kerajaan itu tidak menyerang, karena melindungi putrinya Ya. yang ditawan. Sampai detik ini
Oh, Tidak ada yang tahu ketiga putrinya itu ditawan di mana. berarti akal bulusnya hebat dia ya. Ya, Dia licik bener. Ya, makanya dia bisa berkuasa memang, betul. Licik luar biasa, hebat. aku sedikit mengetahui sewaktu aku ditawan, sewaktu aku keluar dari rumahku. Iya, iya. Tapi sekarang aku sudah terbebas. Dan aku sangat berterima kasih Iya, kepada kamu. iya. Jadi kedepannya kamu mau apa lagi setelah bebas sekarang? Aku lebih berhati-hati untuk melindungi tuanku. Ya, ya. Ya, silakan. Dilanjutkan lagi ya. Kamu masuk lagi di keris itu nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan. Dan terima kasih, Andika sudah membantu sehingga aku terbebas Iya, dari kurungan raja itu. iya. Tapi si Abah itu sepertinya kedepannya nggak megang keris itu lagi. Karena sudah tua, dia sudah. Ya, dan aku Kamu sudah tahu kan? sudah turun-temurun, Iya. sudah digariskan turun-temurun. Jadi sekarang disimpan di saya. Karena si Abahnya sudah sepuh, jadi nggak bakal terawat. Ya, Dikhawatirkan dibuang nanti atau rusak. Nggak apa-apa, kamu masuk aja. Ya, nggak apa-apa. kalau begitu aku permisi. Iya, silahkan. Nah, alhamdulillah ya. Jadi kita nggak usah capek-capek. Akhirnya saya nggak nyangka loh. Saya nggak nyangka kalau dia tuh terbebas. Karena tadi saya nggak fokus ya. Tadi kemarin tuh saya saat buka keris itu nggak fokus sama sekali. Saya asal buka aja. Saya asal buka, terus saya tiup. Ternyata dia dikurung di dalam. Saya malah nggak ngeh. Saya nggak ngeh sama sekali kalau itu isinya tuh dikurung sama si jin ketombe yang satunya. Saya cuman buka, saya tiup, saya masukin lagi, terus saya simpen. Ternyata dia terkurung di dalam keris itu. Saya baru ingat siapa ini. Oh iya, kata saya, keris yang kemarin dikasihkan ke saya. Saya baru ingat, aduh, baru ngeh. Kasihan berarti ya, ternyata disergap atau memakai cara licik. Tapi itulah namanya politik. Namanya politik ingin menguasai wilayah bagaimana caranya, ingin menguasai pasar bagaimana caranya. Jadi semuanya memakai strategi, semuanya memakai cara, semuanya memakai sistem. Tidak ada yang menguasai wilayah tanpa politik. Bidang apapun itu. Gitu. Teknik apapun itu pasti dipakai. Baik itu usaha, baik itu organisasi apapun, baik itu keagamaan apapun, semuanya mau pakai strategi, semuanya pakai strategi, semuanya pakai politik. Kalau nggak ada strategi politik, persatuan apapun itu nggak maju, nggak jalan, nggak akan jalan. Untuk merawat jalannya organisasi, untuk merawat jalannya persatuan apapun itu dengan strategi, dengan politik, dengan langkah-langkah, dengan kegiatan-kegiatan yang tertentu arahnya politik. Nah, semoga ada ilmu di sini, ilmu tentang strategi di bidang apapun itu tidak polos, di bidang apapun semuanya ada strateginya. Nah, di situ ada bekal. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Itu slogan kami ya. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut, berarti kita harus tahu sebetulnya mereka tuh seperti apa, bagaimana. Jadi kita harus tahu. Kalau hanya jadi buntut, kita ikut mereka aja, kita ikut orang aja, maka nggak akan tahu apapun. Nah, jadi kalau slogan ini diterapkan dalam kehidupan, insya Allah bagus sekali dan sangat manfaat sekali untuk kehidupan kita, apalagi untuk keturunan kita nantinya. Semoga bermanfaat. Yang ingin datang silaturahmi silahkan hari Senin sampai Kamis dibuka di Kang Muh Channel. Di situ ada keterangan-keterangan atau ada jadwal praktek di situ ya, dan ada juga video-video keseharian saya di situ di Kang Muh Channel, dibuka aja. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak mungkin, dan terima kasih yang sudah support, yang sudah selalu dukung. Sehat selalu di sana.
Dan salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.